Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini saya akan jelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang mengalami darah putus-putus. Bagaimana kewajiban seorang wanita tatkala darah berhenti atau sedang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada seorang wanita mengeluarkan darah pada masa-masa yang dimungkinkan haid, yakni umur 9 tahun Hijriah kurang lebih, maka sejak darah itu keluar harus langsung menjalankan hukum-hukum haid. Dalam arti secara zahir langsung dihukumi haid, yakni haram melakukan sholat, haram berpuasa, haram melakukan tawaf, haram melakukan hubungan senggama antara suami istri. Meskipun belum jelas bahwa darah tersebut akan genap 24 jam. Kemudian kalau selesai sebelum mencapai 24 jam, maka tidak wajib mandi. Hanya saja diwajibkan mensucikan kemaluan dan berwudu, lalu menjalani hukum-hukum suci, yaitu wajib sholat dan wajib puasa Ramadan jika kebetulan bulan Ramadan. Juga wajib mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan tatkala darah sedang keluar. Begitu juga kalau darah keluar lagi dan selesai sebelum mencapai 24 jam dihitung dari permulaan keluar, juga tidak wajib mandi. Kemudian kalau terus menerus sampai jumlah keseluruhan mencapai 24 jam, maka baru diwajibkan mandi. Cara-cara di atas adalah menurut pendapat Imam Nawawi. Ini berlaku bagi wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah alias belum pernah haid atau disebut mubtadi'ah. Juga berlaku bagi wanita yang sudah pernah mengalami haid, yakni mu'tadah. Sedangkan kalau menurut pendapat Imam Rafi'i, untuk bulan kedua dan seterusnya tidak perlu menjalankan cara-cara di atas, akan tetapi cukup menunggu seperti kebiasaan atau pengadatan. Lalu bila ternyata jumlahnya tidak mencapai 24 jam, maka diwajibkan mengqadha seluruh solat-solat yang pernah ditinggalkannya. Jadi seandainya wanita tersebut mempunyai pengadatan haid katakan 7 hari, kemudian suatu ketika haidnya baru mencapai 3 hari ternyata sudah berhenti, maka menurut Imam Nawawi wajib langsung mandi dan menjalankan hukum-hukum suci, yakni melakukan sholat dan melakukan puasa Ramadan jika kebetulan Ramadan, dan diperbolehkan bersetubuh dengan suaminya dan juga lain-lainnya. Sekalipun masih mungkin keluar lagi. Kemudian jika darah tidak keluar lagi, maka jelaslah semua ibadah-ibadah yang pernah dijalankan dianggap sah.
Akan tetapi jika ternyata darah masih keluar sebelum melewati 15 hari dihitung dari sejak awal darah keluar, meskipun sudah melewati 7 hari dan bahkan sekalipun hanya sedikit, maka wajib menjalani hukum-hukum haid lagi. Sedangkan solat dan puasanya tidak dihukumi sah, akan tetapi tidak berdosa. Demikian pula bila pernah melakukan hubungan badan dengan suaminya juga tidak dihukumi dosa. Sedangkan kalau menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i, setelah berhenti itu darah, tidak usah mandi, tidak sholat, tidak puasa dan lain sebagainya. Namun demikian juga tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan dengan suaminya. Kemudian apabila memang darah keluar lagi dan tidak melebihi 15 hari 15 malam, maka jelaslah tidak ada masalah, karena darah mulai dari awal sampai akhir semua dihukumi darah haid. Demikian juga masa berhenti atau nakok bersih yang memisah di antara beberapa darah juga masuk dalam kategori hukum haid. Namun jika setelah 7 hari darahnya ternyata tidak keluar lagi, maka wajib mandi dan mengqadha solat dan puasa yang pernah ditinggal. Keterangan dari kitab Tuhfah ibaratnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi mujarradi ru'yatid dami li zamani imkanil haidi yajibu iltizamu ahkamihi thumma in qata'a qabla yaumin wa lailatin bana alla syai'a fataqdi salata dzalika zaman wa illa bana annahu haidun wa kadza fil inqita'i bi an kanat law udkhilatil qutnatu kharajat bayda'a naqiyatan fayalzamuhu hina idzin iltizamu ahkamit tuhri thumma in ada qabla 15 kaffat ay an ahkamit tuhri kaffat ay an ahkamit tuhri wa inin qata'a fa'alat ay ahkamat tuhri wa hakadha hatta tamdiya 15 fahina idzin turaddu kullun ila maraddiha al-ati fa illam tujawizha bana anna kullan minad dami wan naqai al-muhtawisi haidun wa fi syahri tsani wa ma ba'dahu la taf'alu lil inqita'i syai'an mimma marra. Qauluhu la taf'alu lil inqita'i syai'an ay bal yathbutu lahu ma thabata lahu fi syahril awal li'anna adh-dhahira annaha fihi kal awal hadza ma sahhahahu ar-Rafi'i wa huwa wajihun lakin alladhi sahhahahu fi at-tahqiqi war-rawdati wa huwa al-manqul kama fil majmu' an-nathaniya wa ma ba'dahu kal awal ay fayalzamuha fil inqita'i ahkamut tuhri wa fid dami ahkamul haidi. Intaha Tuhfah halaman 400. Kesimpulannya, bagi perempuan yang mengalami pendarahan pada saat umur 9 tahun Hijriyah, maka dengan melihat darah wajib menjalankan hukum-hukum haid, yakni tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya meski darah belum diketahui akan genap 24 jam. Kemudian jika ternyata darah berhenti sebelum 24 jam, maka tidak ada kewajiban mandi, hanya saja diwajibkan membersihkan kemaluannya dan berwudu pada saat hendak melakukan sholat. Kemudian mengqadha semua sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya. Dan jika darah yang keluar sudah mencapai 24 jam,
maka berlaku hukum haid, sehingga tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya. Kemudian pada saat darah berhenti, maka berlakulah hukum suci, sehingga wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa jika kebetulan pada saat Ramadan dan lain-lainnya. Begitulah hukum-hukum selanjutnya. Dalam arti begitulah hukum-hukum selanjutnya. Dalam arti kata, saat keluar darah berlaku hukum haid, saat darah berhenti berlaku hukum suci. Nah, cara semacam ini adalah menurut pendapat Imam Nawawi. Sedangkan menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i, untuk bulan pertama caranya sama seperti pendapat Imam Nawawi, yakni jika berhenti sebelum 24 jam maka tidak boleh mandi, akan tetapi cukup membersihkan kemaluannya dan berwudu, kemudian mengqadha salat yang pernah ditinggalkannya. Dan wajib mandi pada saat darah berhenti setelah mencapai 24 jam. Dan untuk bulan kedua dan seterusnya, menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i, cukup menunggu pengadatan haid yang pernah dialami. Jadi sebelum sampai pada pengadatan haid, meski darah berhenti, tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan puasa, tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya, dan hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang haid. Contoh, seandainya pengadatan haidnya 7 hari, kemudian pada bulan berikutnya ternyata darah berhenti dalam tempo 3 hari, maka menurut Imam Rafi'i tidak boleh mandi, akan tetapi menunggu masa 7 hari. Kemudian jika sudah sampai pada adat haid yakni 7 hari, ternyata darah tidak keluar lagi, maka wajiblah mandi dan mengqadha salat yang pernah ditinggalkannya. Yakni dalam contoh, salat yang wajib diqadha adalah setelah 3 hari sampai waktu dia mandi. Dan jika darah yang keluar sampai melewati batas adat, maka mandinya menunggu berhentinya darah. Dan jika darah yang keluar sampai melewati batas adat, dalam contoh 7 hari, maka mandinya menunggu berhentinya darah. Dan jika darah keluar sampai melewati batas adat, dalam contoh 7 hari, maka mandinya menunggu berhentinya darah. Jika darah berhenti di hari ke-10, maka mandinya pada saat lepas hari ke-10. Jika berhentinya darah di hari ke-11, maka mandinya selepas hari ke-11. Namun jika darah yang keluar ternyata tembus sampai melewati batas 15 hari, maka selepas 15 hari wajib mandi meski darah sedang keluar, karena jelas-jelas darah yang keluar adalah darah istihadah. Itulah kesimpulan dari ibarat di dalam kitab Tuhfatul Muhdad. Demikian, wallahu a'lam.